Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andia Kurnianingsih dari kelas 11 TKJA. Pada hari ini saya akan mempresentasikan Badan Standarisasi Dunia. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi. Adapun tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Protokol itu adalah aturan-aturan yang mengatur sistem operasi alat-alat yang digunakan dalam komunikasi. Protokol ini diterapkan dalam komunikasi untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Standarisasi aturan dalam komunikasi dapat disesuaikan dengan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan komunikasi tersebut seperti pada perangkat lunak, perangkat keras, maupun kombinasi dari perangkat tersebut. Selanjutnya, macam-macam badan standarisasi. Pertama ada ITU atau International Telecommunication Union, sebuah organisasi internasional yang membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga jaringan telekomunikasi dapat berjalan lancar. ITU bertujuan untuk melakukan standarisasi, pengalokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antar negara yang berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Kedua ada IEC, adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menertibkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektronik. Ketiga ada ISO, yaitu organisasi standar internasional yang bergerak di bidang pembuatan standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. ISO membuat rekomendasi teknis tentang antarmuka komunikasi data. Salah satu standar yang berhasil diciptakan oleh ISO adalah standar model OSI atau Open System Interconnection. Keempat ada IEEE, adalah organisasi yang menetapkan berbagai standar termasuk di bidang jaringan komunikasi data. IEEE bertanggung jawab terhadap masalah pengembangan teknologi yang berhubungan dengan keteknikan, elektro, dan elektronika. IEEE terdiri atas berbagai ahli di bidang teknik yang menawarkan berbagai pengembangan standar yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat pengembangan teknologi baru dalam semua aspek mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Kelima ada American National Standard Institute atau ANSI. ANSI adalah lembaga yang mengawasi pengembangan standar konsensus untuk produk, jasa, proses, dan sistem di Amerika Serikat yang secara langsung berdampak pada bisnis di setiap sektor. ANSI juga mengordinasikan standar Amerika Serikat. ANSI memberi akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lainnya. Lalu yang keenam ada ATS atau ARSNet, Trade Association. ARSNet mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN.
yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan komersial marketplace. Ketujuh ada CIE, yaitu sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual efek, serta teknologi citra. 8. DISA. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. 9. ECA. ECA dengan diakreditasi oleh ANSI, EIAA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area technical major, antara lain komponen elektronik, customer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security. Selanjutnya ada EIA atau Electronic Industries Association. EIA yaitu organisasi atau asosiasi produsen perangkat komunikasi bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk interface atau antar peralatan pemrosesan data dan komunikasi data untuk memastikan diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel. Kemudian ada ECMA. Sebelumnya dikenal sebagai ECMA, lembaga ini merupakan perkumpulan orang-orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMA Script, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Ke-12 ada ETSI atau European Telecommunication Standard Institute. Adalah organisasi standarisasi dunia di bidang informasi dan komunikasi. Organisasi ETSI mendukung pengembangan dan pengujian standar teknis global untuk sistem, aplikasi, dan layanan yang mendukung TIC atau teknologi informasi dan komunikasi. Organisasi ini bersifat independen dan nirlaba. Selanjutnya yang ke-13 ada Federal Communication Commission atau FCC. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi, baik yang keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Berikutnya ada Internet Engineering Task Force atau IETF. IETF adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. IETF dimulai sebagai kegiatan yang didukung oleh pemerintah federal Amerika Serikat, tetapi sejak 1993 telah beroperasi sebagai fungsi pengembangan standar di bawah naungan Internet Society, organisasi nirlaba berbasis keanggotaan internasional. Selanjutnya yang ke-15 ada INSIS. Organisasi INSIS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi, meliputi media penyimpanan atau storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Ke-16 ada ITI atau Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, seperti membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, dan penyediaan kecepatan broadband yang tinggi.
Selanjutnya ada Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA. Adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan EIA. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain yang terkoordinasi, sehingga mampu untuk mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi pada masa kini dan mendatang. Yang ke-18 ada CEN atau CENELEC. Bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik. Bersama dengan ETSI dan CEN, ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknis. Standar yang diselaraskan oleh badan-badan ini secara teratur diadopsi di banyak negara di luar Eropa yang mengikuti standar teknis Eropa. Selanjutnya ada 7 buah lapisan atau layer OSI. Antara lain ada A. Physical layer. Physical layer merupakan layer terbawah pada model referensi OSI layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan sebagai sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. B. Data link layer. Pada data link layer, data diterima dari network layer berupa paket yang kemudian vermung dengan memberikan layer to header. Selanjutnya, data dikirim ke physical layer bentuk bit untuk dituliskan ke penerima. Pada penerima, data akan diubah lagi menjadi frame, kemudian dikirim ke network layer menjadi paket. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya MAC address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. C. Network layer. Network layer berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan atau dikenal dengan routing. Network layer mengontrol paket yang akan dikirim ke data link layer dengan cara mencari router yang paling dekat dan cepat. Selain melakukan tugas routing, network layer juga melakukan tugas addressing dan subnetting. D. Transport layer. Transport layer bertugas untuk melakukan proses transportasi dari data yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Transport layer menangani proses komunikasi dari titik ke titik yang sebenarnya. Data yang diterima oleh transport layer akan dipecahkan ke dalam segmen dengan ukuran yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh protokol. Data dalam bentuk segmen itulah yang akan dikirimkan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Session layer. Session layer membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan hubungan antar host di dalam suatu jaringan. Session layer melakukan kendali terhadap percakapan atau dialog kontrol yang terjadi di antara dua sistem. Dialog kontrol yang mungkin dilakukan adalah simplex, half duplex, dan full duplex. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan
Bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada decision layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. F. Presentation layer. Presentation layer merupakan layer penerjemah yang menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layar berikutnya. Presentation layer merupakan lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk atau format tertentu. Mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. G. Application layer. Application layer merupakan penyedia interface atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan yang kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Application layer merupakan lapisan yang paling dekat dengan user, komputer. Karena di dalam sistem jaringan komputer, application layer selalu terkait dengan berbagai macam aplikasi dan software di dalam komputer. Fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.